Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natika Aulia dengan NIM G41232362 semester 6 dari golongan D, program studi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia untuk mengampu tugas kuliah manajemen data tanggap bencana. Yang pertama di sini saya akan membahas terkait latar belakang terlebih dahulu. Jadi, Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Nah, kondisi geografis Indonesia yang berada di Ring of Fire ini menyebabkan frekuensi bencananya itu tinggi. Nah, oleh karena itu diperlukan sistem penanggulangan bencana yang terstruktur, terencana, dan berbasis hukum yang kuat agar mampu mengurangi risiko serta dampak bencana bagi masyarakat. Kemudian apa itu bencana? Jadi bencana itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan yang namanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan juga dampak psikologis. Selanjutnya, tujuan-tujuan dari penanggulangan bencana itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu penanggulangan bencana itu untuk melindungi masyarakat dan juga mengurangi risiko. Sedangkan menurut Widya Astuti, tujuan ini tadi itu juga mencakup peningkatan ketahanan masyarakat melalui edukasi dan juga mitigasi. Selanjutnya dasar regulasi. Regulasi yang saya pakai di sini ada tiga, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kemudian PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, kemudian yang terakhir yaitu Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu. Nah, kita masuk ke topiknya yaitu sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional. Nah, sistem penanggulangan bencana di Indonesia itu dirancang sebagai sistem yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, sistem ini tuh mengadopsi pendekatan siklus bencana. Apa saja ada tiga, yaitu pra, tanggap bencana, dan juga pasca bencana. Sehingga penanganannya itu tidak hanya bersifat reaktif, namun juga preventif dan juga rehabilitatif. Kemudian untuk kebijakan prabencananya sendiri yang mana menjadi fokus utama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 karena bertujuan mengurangi dampak sebelum bencana terjadi. Jadi prabencana ini sebelum bencana ya. Nah, tahap ini itu menekankan upaya pengurangan risiko melalui langkah preventif. Nah, selanjutnya juga didukung oleh PP Nomor 21 Tahun 2008 yang menegaskan pentingnya mitigasi baik melalui pembangunan infrastruktur tahan bencana maupun upaya non-struktural seperti penyusunan peta rawan bencana dan juga edukasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Nah, yang kedua yaitu kebijakan tanggap bencana. Nah, kebijakan tanggap bencana itu terjadi pada saat bencana sedang terjadi. Jadi ini saat bencananya itu sedang terjadi. Nah, dalam kondisi darurat tersebut, pemerintah itu menetapkan status tertentu untuk mempercepat penanganan. Didukung oleh Perpres Nomor 17 Tahun 2018 yang mana memberikan kemudahan dalam mobilisasi sumber daya sehingga birokrasinya tadi dapat dipangkas demi keselamatan korban. Namun, yang saya temukan menurut laporan Kompas tahun 2018 dalam kasus Palu, gempa Palu ya, terjadi keterlambatan distribusi bantuan pada fase awal, yang mana ini bisa dijadikan bahan evaluasi. Nah, yang ketiga yaitu ada kebijakan pasca bencana. Kebijakan pasca bencana itu apa? Kebijakan pasca bencana itu merupakan tahap penanggulangan setelah bencana. Jadi, setelah bencana terjadi, eh, bencana tadi tuh ditanggulangi dengan kebijakan pasca bencana yang mana berfokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi fisik maupun sosial. Tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga pemulihan sosial ekonomi masyarakat agar kembali normal seperti sedia kala. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki sarana, memulihkan layanan publik, serta mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula atau lebih baik, atau biasanya disebut build back better.
Oke, selanjutnya kelembagaan. Jadi ada lembaga apa saja? Jadi lembaga penanggulangan bencana di Indonesia itu terdiri dari beberapa instansi yang saling koordinasi ya satu sama lain. Yang pertama yang utama itu ada BNPB. Jadi BNPB itu berperan sebagai koordinator nasional dalam penetapan kebijakan dan penanganan bencana. Kemudian ada BPBD yang daerah bertugas melaksanakan penanggulangan di tingkat daerah. Kemudian ada Basarnas, fokus pada pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban. Sementara ada juga PVMBG, yang mana menangani mitigasi bencana geologi seperti gunung api, juga gempa. Selain itu, ada juga PMI, Palang Merah Indonesia, yang memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan. Serta ada juga yang terakhir BMKG, yaitu menyediakan informasi cuaca, iklim, dan peringatan dini untuk mendukung kesiapsiagaan bencana. Nah, ini lembaga-lembaga yang terkait. Biasanya kalau ada bencana itu terkadang juga dibantu oleh TNI dan juga Polri, seperti itu. Bisa juga masyarakat. Nah, selanjutnya ada sistem pendanaan penanggulangan bencana. Jadi ada beberapa pendanaan untuk menanggulangi bencana. Yang pertama itu menggunakan APBN atau APBD yang di dalamnya terdapat seperti dana rutin, dana siap pakai atau DSP dan juga dana kontingensi. Kemudian ada pooling fund bencana atau yang biasa disingkat dengan PFB, yaitu penghimpunan dana yang dari pemerintah, masyarakat, dan juga mitra internasional. Kemudian ada juga transfer risiko, yang mana merupakan asuransi bencana untuk memperkuat pembiayaan, dan yang terakhir ada sumber-sumber lain seperti biasanya hibah, bantuan masyarakat, dan juga internasional. Nah, ada tiga tahapan pendanaan. Yang pertama, tahapan untuk prabencana, biasanya berupa mitigasi dan juga kesiapsiagaan. Yang kedua, darurat atau tanggap bencana itu menggunakan penggunaan dana siap pakai atau DSP secara cepat. Kemudian yang terakhir yaitu pasca bencana atau setelah terjadinya bencana, itu dananya digunakan untuk rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Seperti itu. Nah, di sini saya juga menambahkan contoh kasusnya di lapangan. Jadi ada dua yang saya bisa dapatkan. Ada gempa dan tsunami Palu tahun 2018. Di situ saya merangkumnya. Jadi eh, dari banyaknya berita eh, yang saya lihat satu persatu, yang saya telusuri dan saya analisa, di situ menyatakan bahwa banyak sekali korban jiwanya. Kemudian banyak korban jiwa itu terjadi karena apa? Karena koordinasinya terganggu sehingga bantuannya tuh kebanyakan terlambat seperti itu. Yang mana hal tersebut berarti menunjukkan gap antara kebijakan yang tadi dengan implementasi nyata di lapangan. Kemudian ada juga banjir Jakarta. Nah, banjir Jakarta ini sudah sangat sering ya kita dengarkan baik di eh, media media seperti koran, apalagi televisi, bisa juga di media sosial. Paling sering nih banjir Jakarta ini. Nah, banjir Jakarta ini terjadi berulang. Kenapa? Yang saya dapatkan yaitu karena mitigasinya itu belum optimal. Nah, dari situ menunjukkan lemahnya kebijakan jangka panjang sehingga banjir ini terjadi berulang kali gitu. Minimnya penanganan cepat dari pemerintah supaya banjir ini tidak terulang kembali seperti itu. Nah, analisis saya terhadap implementasi yang ada di lapangan itu secara normatif Indonesia itu sudah memiliki sistem dan juga kebijakan penanggulangan bencana yang komprehensif. Tapi, namun berbagai kasus itu menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, masalah utamanya itu kebanyakan terletak pada koordinasi antar lembaga, kesiapsiagaan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya daerah. Seperti itu. Kemudian, kesimpulan terakhir yang bisa saya simpulkan dari presentasi saya kali ini, yaitu sistem dan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan mencakup seluruh tahapan bencana. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti mitigasinya itu belum optimal, sehingga sering terjadi banjir seperti tadi, dan juga koordinasinya juga belum maksimal. Nah, oleh karena itu diperlukan peningkatan kesiapsiagaan, koordinasi, dan juga pemanfaat teknologi agar penanggulangan bencana lebih efektif. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada
salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.